Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Hanya satu isyarat bahwa kita mesti berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Halo? Tuhan pasti Halo, Pak Gede. telah memperhitungkan. Wah, asik sekali dia dengerin lagu. Halo Pak Gede. Halo. Dosa yang kita Halo. perbuat. Halo Pak Gede. Ada orang datang, saya nggak tahu nih. Sebentar saya kecilin lagu-lagunya dulu. Oh iya Pak, ya Pak. Ada Tia, maaf. Wah. Saya nggak sadar kamu datang nih. Iya Pak, Saking kelihatannya asiknya. Pak Gede menghayati banget lirik lagunya. Ngomong-ngomong, apa kabar nih? Ya, syukurlah saya baik-baik, Tia. Bagaimana kabar kamu hari ini? Saya baik juga Pak. Kelihatannya Pak Gede menghayati sekali lirik lagunya. Ngomong-ngomong, apa kabar Pak? Sepertinya hari ini santai ya buat Bapak sekarang. Ya, benar, saya santai. Apa kabarnya, Tia? Saya baik juga. Sepertinya Bapak asik ya dengar lagu Ebit, sangat menghayati. Wah, memang saya sangat menghayati lagu-lagu itu. Soalnya lagunya memiliki syair yang sangat luar biasa, Tia. Poetis dan dalam. Lagian lagu ini kan kenangan di zaman saya, Tia. Wah, memang. Kalau lagu, kenangannya pasti sangat menghayati ya Pak. Benar sekali. Bukan itu saja sih. Ada juga yang saya suka itu masalah syairnya yang sangat dalam. Jadi ngomong-ngomong, bagaimana nih? Apa yang bisa saya bantu nih? Kamu datang ke sini nih. Nah, itu dia Pak Gede. Sebenarnya saya kesini mau bahas sedikit mengenai buku Hati Manusia yang Kak Jamal kasih ke saya. Oh, rupanya Jamal kasih ke kamu ya bukunya. Iya Pak. Buku tentang hati manusia itu. Iya betul. Oh, begitu. Saya juga udah baca sebagian tentang sifat-sifat manusia yang digambarkan seperti binatang-binatang. Oh, bagus sekali kamu bisa bacanya. Lalu apa yang Jamal katakan ke kamu tentang buku ini? Yaitu dia pesan kalau saya ada pertanyaan biar datang ke Pak Gede aja katanya. Soalnya kan dia akan pergi dan nggak tahu sampai kapan. Dia masih di kos di rumah kami. Tapi sepertinya akan pindah. Oh gitu. Tapi belum pasti sih. Oh begitu, mau kemana dia pindah ya? Kira-kira? Ya nggak tahu sih Pak. Namanya juga orang kos, kan nggak bisa selamanya di kos rumah kami Pak. Benar sekali. Ya pasti suatu hari harus pindah atau buka usaha lainnya. Nah, saya setuju itu. Itu pasti seperti itu. Semua orang kos ya, Dek ya. Iya. Kamu benar dalam hal ini. Gini Pak, saya mau tanya tentang buku gambar hati manusia itu. Ada bagian yang sulit untuk saya mengerti. Oh, bagian mana yang sulit untuk dia mengerti itu? Yang sulit itu ada mengatakan manusia ini tersandra oleh keduniawian. Oh. Iya, manusia sudah masuk ke perangkap si jahat itu Pak. Oh, bagian yang itu ya. Oke. Bagian manusia yang sedang tersandra itu ya? Iya, nah itu dia Pak. Saya agak bingung. Tersandra dalam keduniawian seperti apa ya? Atau manusia terjebak itu seperti apa? Saya agak bingung. Oh, begitu. Jadi bagian ini dia
kalau boleh saya sedikit menjelaskan, buku ini membahas tentang keadaan atau kondisi manusia yang terjebak oleh kuasa dosa. Sehingga manusia itu sulit sekali keluar dari sifat-sifat naturalnya, yaitu hidup di dalam keberdosaannya. Oh gitu. Jadi itu ya yang dimaksud manusia tersandra oleh kuasa dosa. Benar. Manusia sulit sekali keluar dari kondisi seperti itu, Tia. Bahkan semakin manusia itu berusaha untuk keluar dengan kekuatan mereka sendiri, malah mereka semakin terjebak dengan kuasa dosa itu sendiri gitu. Oh, sebegitu itu parahnya ya? Tersandra. Iya. Parah memang, sebegitu parahnya. Tapi jika dosa itu melilit kehidupan manusia, berarti itu udah sangat parah ya, nggak bisa dilakukan sendiri sama manusia itu ya? Iya, benar sekali, Tia. Kalau saya ibaratkan begini, kondisi manusia itu seperti dia terjebak di dalam rawa-rawa. Kalau orang terjebak di dalam rawa-rawa itu semakin bergerak, semakin tenggelam lebih dalam. Iya, benar. Kesulitannya. Wah, sebegitu dalamnya ya keterpurukan manusia yang sudah tersandra oleh dosa. Itu benar sekali. Nah, itu sebabnya lagu yang saya nyanyikan tadi yang sangat terkenal di zaman saya, lagu dari Ebit G. Ade itu, liriknya mengesankan saya. Itu berkait dengan kondisi manusia pada zaman ini. Wah, Pak Gede menghayati lagu itu banget ya. Benar sekali, Tia. Kalau direnungkan lebih dalam, kejahatan manusia ini, kenyataannya memang sangat banyak. Bahkan ada lagu itu tega berbuat nista gitu kan. Iya. Demi mencari keuntungan sendiri. Jadi banyak orang yang tega mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan saudara di tempat kerja, kawannya, dan hal lain lagi, banyak hal. Wah, bener banget Pak Gede. Lalu gimana sekarang Pak dengan kondisi manusia yang seperti ini? Apakah manusia bisa keluar dari belenggu dosa? Kalau menurut saya sih bisa. Gimana caranya? Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan jalan keluar untuk manusia. Karena ya manusia itu tidak mampu. Oh iya Pak, gimana sih kok manusia sulit keluar dari situasi yang berdosa? Bahkan sulit untuk kita keluar dari sifat natural yang berdosa itu. Nah, inilah masalah kuasa yang kita perlu belajar tentang kuasa setan yang mengikat manusia. Jadi manusia tidak ada kuasa untuk mengalahkan kuasa kedagingan, juga ada dorongan dari kuasa-kuasa roh setan di dalam diri manusia. Wah, kok bisa ya? Gimana setan bisa menguasai hati manusia? Nah, ini perlu penjelasan memang untuk kita pahami bersama. Jadi saya pernah menyinggung hal ini dengan Jamal, tapi mungkin dia belum mendengar penjelasan saya itu ya. Oh jelas belum Pak, saya aja baru dikasih buku ini beberapa hari lalu oleh Kak Jamal. Nah begini dia, nah manusia itu ketika di Taman Eden telah menerima perintah dari Tuhan untuk tidak memakan buah yang di tengah-tengah taman. Jika mereka makan, maka mereka akan mati. Nah, mati di sini itu berarti mereka berdosa atau akan terpisah dari Tuhan. Nah, atas bujukan si setan, maka pada akhirnya manusia tidak taat kepada Tuhan. Nah, disitulah mulai awal mula dosa. Oh, kisah itu. Saya masih ingat Pak, kisah itu dikit-dikit. Oh iya. Soalnya saya pernah dengar waktu saya kecil di sekolah minggu. Lalu gimana akhirnya Pak? Nah, sejak manusia pertama itu melanggar Tuhan, disitulah manusia disebut berdosa. Tadi kita sudah dengar tentang terbelenggu oleh dosa kan? Nah, oleh karena dosa itu, manusia menjadi kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan sifat kedagingan sangat dominan. Makanya manusia itu disebut tersandra oleh dosa. Dan itu yang kamu baca dari awal kemarin kan?
Iya, itu ya yang disebut tabiat yang berdosa dan yang membuat manusia selalu semakin terjerumus dalam dosa. Seperti ilustrasi Bapak, orang yang jatuh ke dalam lubang lumpur ya Pak? Nah itu dia, benar. Seperti orang yang masuk ke dalam lumpur, itu benar sekali. Keadaan manusia seperti ini ada juga ditulis dalam kitab suci. Seperti ini, kalian semua telah sesat seperti domba. Masing-masing kalian mencari jalan sendiri. Nah itu dikatakan oleh kitab suci tentang keadaan manusia yang tidak tahu jalan yang benar. Oh, tapi maksud arti kiasan itu apa ya Pak Gede? Artinya bahwa manusia itu diibaratkan seperti domba yang tidak mengerti jalan pulang karena sudah tersesat. Dia mencari jalan sendiri, dia tidak tahu arah hidupnya. Jadi mustahil domba itu akan pulang dengan sendiri. Oh gitu. Lalu gimana mereka dapat kembali kalau sudah tidak tahu jalan pulang? Nah, disinilah Tuhan itu memberikan gambaran tentang dirinya adalah gembala manusia. Tuhan tahu keadaan manusia yang sesat ini. Makanya ditulis di dalam kitab suci, dia menganalogikan sifat Tuhan itu seperti seorang gembala yang mampu menuntun, mengarahkan domba itu sendiri pada jalannya. Berarti domba itu gambaran manusia atau diri kita kan Pak? Nah benar sekali. Jadi domba itu gambaran manusia yang tidak tahu jalan pulang. Jadi Tuhan itu sendiri seperti gembala. Iya. Jadi kita tidak bisa pulang tanpa sang gembala. Gitulah artinya. Jadi apakah boleh dikatakan kalau mau bebas dari tersandra oleh dosa harus menunggu pertolongan dari sang gembala ya Pak Gede? Nah menurut saya begitu. Kita harus mengikuti suara gembala, yaitu Tuhan yang mampu menolong kita agar kita pada dasarnya yang sangat lemah ini yang tersesat bisa dibawa kembali. Wah, saya sedikit-sedikit mulai mengerti sama hal ini. Ya, saya harap begitu. Makasih ya Pak Gede atas penjelasannya. Memang sih saya baru mulai belajar hal-hal seperti kerohanian begini. Ya, ini bagus dia untuk belajar hal-hal yang menarik ini. Walaupun ya kamu baru membaca buku itu pelan-pelan ya. Saya menjelaskan kalau ada hal-hal yang kamu belum mengerti. Seperti pesan Jamal bisa datang ke tempat saya. Iya Pak. Ya, kita membahas hal-hal seperti ini baik sekali. Baik Pak Gede, silakan lanjutin nyanyi lagu Ebiknya. Saya mau pamit dulu. Ya, saya akan sambil nyanyi-nyanyi ini. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.